Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kawan-kawan mahasiswa yang saat ini sudah siap untuk menjalani seminar proposal, yang perlu saya informasikan pada video kali ini adalah bahwa ketika teman-teman sudah mengupload materi proposal skripsi kalian, maka pada SSO dosen akan muncul tampilan sebagaimana berikut. Jadi setiap dosen pembimbing secara otomatis melalui sistem SSO Setiami ini akan mendapatkan daftar nama mahasiswa bimbingannya. Seperti pada contoh berikut, misalnya saya mengampu saat ini 15 mahasiswa. Kemudian dari 15 ini setelah proses bimbingan dilakukan, maka dosen dapat melakukan pengecekan melalui kartu bimbingan, proposal, dan sidang. Misal pada kartu bimbingan akan terdetek siapa saja yang sudah melakukan upload proposal mereka, seperti pada tabel berikut. Bagi mereka yang sudah memenuhi persyaratan, maka dosen pembimbing akan menyetujui. Jadi dia akan memberikan persetujuan melalui SSO ini, sehingga persetujuan ini juga akan terkoneksi pada SSO teman-teman mahasiswa. Selanjutnya adalah tahap pada kolom proposal, itu ketika mahasiswa sudah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan mereka sudah siap untuk mengikuti seminar proposal. Jadi misalnya pada 15 mahasiswa yang saya bimbing ini, sampai saat ini ada 10 mahasiswa yang sudah saya setujui. Maka link ini pun akan terkoneksi ke bagian atau pihak terkait di Setiami, baik itu Pranata Sidang, prodi maupun akademik, sehingga data kawan-kawan di sini sudah siap untuk memperoleh jadwal melakukan seminar proposal secara online. Jadi dari data yang sudah teman-teman upload dalam SSO teman-teman, maka petugas akan memberikan laporan kepada dosen penelaah yang mereka tunjuk untuk melakukan seminar proposal. Persiapan apa saja yang perlu kita lakukan? Maka di sini saya akan memberikan panduan pada teman-teman bahwa seminar proposal itu berbeda dengan sidang, di mana pada seminar ini dosen penelaah hanya ingin memastikan selama proses bimbingan kawan-kawan dengan dosen pembimbing itu, apakah penelitian yang dilakukan sudah sesuai dengan pedoman dan panduan yang telah ditetapkan oleh Institut Setiami, sehingga jangan sampai terjadi kesalahan. Misalnya pada 3 poin. Yang pertama adalah sistematika penulisan, dari hal yang paling sepele, misalnya positioning margin kiri, kanan, atas, bawah, kemudian fontnya Arial 12, bagaimana penulisan daftar pustaka, penulisan kutipan, dan seterusnya, itu akan diverifikasi oleh dosen penelaah pada seminar proposal skripsi. Kemudian berikutnya yang akan dikonfirmasi adalah terkait dengan teori dan konsep. Dari judul yang teman-teman buat, itu apakah teori yang digunakan sudah sesuai, begitu juga konsepnya, sampai pada kerangka pemikiran, baik itu untuk penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian yang terakhir, dosen penelaah akan memverifikasi dan memvalidasi metodologi yang teman-teman gunakan. Apakah pendekatannya sudah benar, teknik pengumpulan datanya, teknik analisis datanya, dan data yang diperoleh itu juga sudah sesuai dengan tujuan penelitian yang kita lakukan. Jadi pada 3 poin inilah yang harus dibangun sebuah benang merah
pada penelitian skripsi teman-teman atau pada proposal teman-teman, karena seminar proposal ini hanya mengupas tuntas tentang bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi jangan sampai ada kesalahan dalam sistematika, dalam teori yang digunakan, dan pada metodologi. Disinilah pentingnya proses bimbingan teman-teman dengan dosen pembimbing itu secara intensif walaupun dilakukan secara online. Poin penting lain adalah kita atau teman-teman harus mampu memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen penelaah dengan argumentasi yang tepat. Jadi teman-teman harus yakin dengan proposal yang teman-teman buat sehingga tidak meragukan, tidak membingungkan apalagi dosen penelaah, sehingga muncul rekomendasi misalnya harus ada perubahan judul atau variabel penelitian. Jadi bisa dibayangkan ketika Anda direkomendasikan untuk merubah judul atau mengurangi atau menambah atau merubah variabel penelitian, maka akan berdampak kepada penelitian atau proposal penelitian yang teman-teman buat, dan ini akan membutuhkan waktu lagi. Jadi saya kira itu poin pentingnya, tinggal bagaimana teman-teman membangun sebuah slide PowerPoint, poin-poin penting dari tiap bab, baik bab 1, bab 2 ataupun bab 3 itu, yang mungkin melalui PowerPoint inilah dosen penelaah juga akan menanyakan. Di sini saya akan memberikan contoh 2 penelitian skripsi, yang satu dengan pendekatan kualitatif dan satunya lagi kuantitatif. Jadi buat teman-teman yang misalnya melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, maka mungkin tampilan slide yang bisa Anda munculkan seperti contoh. Misal pada contoh ini sebuah skripsi yang berjudul Analisis Efektivitas Program Bank Sampah sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat. Studi kasus pada masyarakat RW 5 Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu tahun 2019. Jadi pada judul ini sudah jelas bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Karena pendekatan kualitatif, maka nanti pada bab 2-nya itu juga akan muncul bukan kerangka teori, tapi model penelitian. Model penelitian untuk penelitian kualitatif itu tergantung bagaimana model yang menurut teman-teman lebih mudah dipahami, bahwa alur penelitian Anda itu berangkat dari inputnya apa, prosesnya bagaimana, dan outputnya seperti apa. Jadi terserah, kalau ada yang model kotak seperti ini silahkan. Mungkin model lain berbentuk kotak dengan panah juga silahkan. Atau mungkin yang biar lebih mudah dipahami misalnya model seperti ini juga silahkan saja. Intinya adalah bahwa model penelitian pada pendekatan kualitatif ini mampu menjelaskan bahwa pada judul yang teman-teman angkat itu analisis yang akan digunakan itu apa, kemudian dasar untuk memperoleh datanya itu apa. Misalnya pada contoh seperti ini, yaitu bauran pemasaran menurut Kotler misalnya, ada 7 indikator atau 7 dimensi di sini yang akan digunakan sebagai alat analisis untuk mengukur peningkatan volume penjualan pada rumah makan misalnya. Jadi teman-teman, kembali lagi pendekatan ini menjadi penting sehingga teman-teman dari judul ini dengan pemahaman pendekatan kualitatif yang teman-teman pahami akan terbangun benang merah dari dia misalnya pada pertanyaan penelitiannya. Jadi pada penelitian dengan pendekatan kualitatif tidak mungkin Anda bertanya seberapa besar pengaruh, tapi mungkin akan berupa pertanyaan bagaimana, misalnya pada judul skripsi ini bagaimana efektivitas program bank sampah dan seterusnya. Kemudian pertanyaan keduanya, seberapa besar dampak program dan bank sampah dan seterusnya. Ini akan berbeda dengan pendekatan kuantitatif misalnya. Pada judul contoh berikut,
pengaruh good governance, reformasi administrasi perpajakan, dan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran pada wilayah administrasi Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Jadi pada judul ini diawali dengan kata pengaruh, variabel X1, X2, X3 terhadap, berarti ada pengaruh, ada yang dipengaruhi. Jadi harusnya teman-teman yang sudah mengajukan sempro sudah merem bahwa dengan melihat judul Anda langsung memahami bahwa judul ini atau penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga pada pertanyaan penelitiannya akan beredaksi seperti berikut. Seberapa besar pengaruh X1 terhadap Y? Seberapa besar pengaruh, dan seterusnya. Pada rumusan yang seperti ini dengan judul kuantitatif, maka pada akhir bab 2-nya akan muncul kerangka pikir. Jadi kalau di kualitatif model konseptual, sementara pada kuantitatif muncul kerangka pikir. Jadi misalnya karena ini ada 3 variabel X, maka ada 3 variabel yang dimunculkan. Yang perlu dipahami oleh teman-teman dan mungkin akan diverifikasi oleh dosen penelaah adalah apakah setiap variabel ini sudah benar dimensi yang Anda gunakan. Dimensi tidak bisa ngasal, tidak bisa ngarang sendiri, harus merujuk kepada pendapat pakar yang sudah teman-teman tuangkan pada bab 2, yaitu pada bab kerangka pemikiran. Kemudian pertanyaan terakhir yang akan diverifikasi atau dikonfirmasi oleh dosen penelaah itu adalah metode penelitian. Ya. Metode ini adalah cara Anda melakukan penelitian. Ada di bab 3. Sehingga teman-teman misalnya pada metode kualitatif, Anda bisa menjelaskan bahwa, dan biasanya hampir sama, bahwa metode pada penelitian kualitatif itu sifatnya deskriptif, ya, menggambarkan, tidak menggunakan hitung-hitungan. Sehingga karena menggambarkan, maka teknik pengumpulan datanya biasanya digunakan dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi pustaka atau library research. Berbeda halnya dengan penelitian kuantitatif misalnya. Penelitian kuantitatif maka untuk melakukan pengumpulan data dia menggunakan penyebaran kuesioner. Ya. Jadi pendekatan dengan kuantitatif itu dia akan melakukan penyebaran kuesioner. Dan bagaimana teknik sampel yang Anda gunakan, teknik sampling yang Anda gunakan itu perlu disampaikan kepada dosen penelaah. Misalnya pada penelitian ini diketahui bahwa populasinya sebesar 394. Kemudian dia menggunakan pengambilan sampel merujuk kepada pendapat Suharsimi Arikunto dengan persentase terbesarnya yaitu 20%. Sehingga 20% dari 394 yaitu sebanyak 78 responden. Jadi pada penelitian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif itu perlu dipahami bagaimana penentuan sampelnya dan bagaimana cara memperoleh datanya. Pada penelitian kuantitatif, setelah kita memperoleh data, maka ada beberapa analisis statistik. Kuantitatif kaitannya dengan statistik. Pada seminar proposal ini, teman-teman tidak perlu menjelaskan hasil dari analisis karena masih belum. Tapi perlu diyakinkan kepada dosen penelaah bahwa setelah data primer kalian dapat, maka akan melakukan analisis statistik pada data tersebut dengan beberapa uji. Yang pertama misalnya uji instrumen, uji asumsi klasik, normalitas, validitas, reliabilitas, regresi linier sederhana, regresi linier berganda,
uji hipotesis parsial atau uji T, dan uji hipotesis simultan atau uji F. Jadi seminar proposal hanya sampai kepada bagaimana teman-teman menjelaskan metodenya atau bagaimana teman-teman menjelaskan bab 3 dari proposal skripsi teman-teman. Nah, sementara untuk penelitian kualitatif misalnya, setelah Anda menjelaskan bahwa teknik pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara, observasi, dan library research, sebagaimana persyaratan yang harus teman-teman upload adalah bagaimana pedoman wawancara, kalau kuantitatif bagaimana kuesionernya, maka kemudian yang Anda lakukan dalam melakukan analisis pada data kualitatif itu misalnya dengan 3 pendekatan, yaitu melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Jadi sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini, sedikit pemaparan ini bisa mengguidance teman-teman dalam melakukan persiapan untuk menghadapi seminar proposal dengan dosen penelaah. Yang perlu saya sampaikan juga bahwa proses seminar proposal ini hanya dilakukan oleh si mahasiswa dan 1 orang dosen penelaah. Jadi teman-teman tidak usah terlalu tegang, tidak usah terlalu grogi, apalagi online bentuknya, tapi penguasaan sistematika penulisan, teori konsep, dan metodologi pada penelitian teman-teman itu menjadi penting. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.